makan Jurle, yaitu rumah makan yang sebagian pengolahannya itu lebih memakai ikan lele. Jurle, Jurle yang berarti dari juragan lele. Yuk, mari kita ke dapurnya, kita lihat proses pembuatannya. Permisi, maaf ya. Sekarang kita lihat proses pembuatan dari apa ini Mbak, menunya yang mau dibikin? Ada lele jumbo, ayam bakar, sama lele goreng. Boleh ya dilihat ya. Ini persiapan kalau udah matangnya ya. Persiapannya yang sebelumnya ini. Maaf ya. Wah, ini main di dapur. Ini ya, ini lele apa nih Mas? Lele bakar, Bu. Lele bakar. Lele jumbo. Jadi lelenya itu prosesnya dibumbuin duluan ya. Iya, dibumbuin duluan. Berarti ini setengah matang. Setengah matang. Oh, berapa kilo nih? 1 kilo. 1 kilo segini ya? Besar ya? Yang manis gak? Bentar aja pasti videoin. Diujukin yang manis. Gue bentar ya. Gue cuma buat sekilas doang kok. Bisa dia. Ya. Udah ya. Udah itu. Nah, gue cuma dibikin sinematik. Ya sama. Duh, thank you dapet ini. Lah. Ini setelah lelenya setengah matang, Iya. dibakar berapa lama Mas? Sekitar 15 menit sih. 15 menit proses pembakaran. Goreng ya? Makasih ya. Iya. Setelah matang, ditaruhnya di sini tuh lihat. Nampannya panjang. Sekarang saya sedang berada di Juragan Lele, tepatnya alamatnya di Semplak ya. Terima kasih Kunto. Kunto adalah ownernya yang punya Juragan Lele. Ini menu utamanya ya, menu utamanya lele jumbo dengan berat 1 kilo. 1 kilo sampai 1,3 kilo. Besar ya. Nah, dia ada 2 macam sebenarnya. Satu yang versi dibakar, satu yang versi digoreng. Ini goreng ya. Ini yang versi digoreng. Kalau untuk porsi bisa 3 sampai 4 orang baru ikannya. Ikannya. Ini sambelnya ada 4 Bisa macam, dimakan ya? 4 macam sambel. Sambelnya sebenarnya 2 ya. Oh, 2. Jadi ini ada sambal hijau,
Dan ini ada sambal rica. Oh, karena ini mungkin Iya, kurang ya, satu betul. porsi sambal. Dengan asumsi untuk 4 orang, maka diletakkan penambahan seperti ini dibagi 2. Makanan pendampingnya kol goreng, lalap timun, tomat, selada, sama ada kremes. Kremes, betul. Kremes dari telur ya? Ya, betul. Ini gue yang mau. Silakan. Gua tadi udah Sore-sore tangan udah bersih ya, udah cuci tangan. Ini kayaknya enak banget nih. Garing tuh nggak bisa denger bunyinya kriuk. Anaknya makan pakai tangan. Ya. Ya, kalau pakai kartu susah. Iya benar. Sorry, mau pakai ini. Enak banget ya. Karena di kontennya dulu. Iya benar. Enak banget ya. Pakai sambal hijau. Ini sambal rica. Kalau ini? Ini sama rica. Yang ini sambal hijau. Sebelahnya. Ini yang bakar ya. Ini yang Ini bakar. yang goreng ya. Oh, ini yang goreng. Yang itu tadi, yang ini Nah, tadi kita makan udah habis goreng. versi bakarnya. Yang ini yang goreng. Hebat kan gua habis sendiri. Ada memberi kompetensi banget. Ini kan persepsi orang. Ya. Lele itu yang enak yang kecil, misalnya karena manis atau apa Iya. gitu. Oh ya, gede kan? Padahal sebenarnya itu bagaimana kita ngolah dan membuatnya gitu ya. Jadi bisa sampai kayak bumbunya tuh meresap terutama yang bakar ya gitu. Nah itu perlu satu trik sendiri. Tapi bisa sampai kilo lebih itu berapa lama nih kerjaan bisa dipanen? Sekitar paling cepat itu 10 sampai 1 tahun kalau untuk kita ini. Untuk bisa 1 kilo. Iya, My God guys, sampai 1 tahun. Lama banget. lama banget. Panennya. Gitu. Dan kemudian ikan yang disajikan ini dengan pakan yang higienis juga. Jadi kita bukan pakan yang sembarangan. Jadi rasanya juga beda. Iya. Dia lebih padat, lebih gurih, ya, lemaknya pun juga lebih sedikit. Iya betul. Biasanya lebaran tuh lemaknya banyak ini enggak? Iya, Jadi untuk lele yang besar ini kenapa rasanya bisa enak? Satu tergantung dari perawatannya, pakannya. Jadi lemaknya juga kurang ya. iya. Terus kedua, iya bisa gurih. Kedua, bagaimana kita cara mengolahnya? Itu yang bikin juragan lele itu makin laris manis. Dan basically sampai 1 tahun guys. Tapi keuntungannya kita bisa mendapatkan ikan yang sebesar ini karena kita punya kolam sendiri Nah, dan kita memelihara sendiri dan kita mengolahnya sendiri. Jadi memang tidak gampang untuk dapetin ikan sebesar ini dengan kualitas yang seperti ini di pasaran, bahkan mungkin hampir bilang tidak ada tidak ada. Betul. kecuali dari kolam sendiri. Nah ini yang dilakukan oleh Sendiri Julio. untuk yang 1 kilo ini baru seumur hidup nyobain ngelihat itu di sini. Dan ternyata emang ini berarti ada penakaran sendiri ya? Ada kolam sendiri. Kita Oh. kapasitas sampai 60 ton. Nah, kalau gitu kita wajib kita lihat penakarannya nanti ya guys, ya. Ini adalah menu favorit customer ya. Iya. Selain makanan-makanan, selain lele bakar, goreng, diolah seperti apa lagi lele? Jadi kalau untuk lele ada bentuknya yang tidak utuh dalam bentuk ikan ya. Dia udah diolah seperti menjadi dimsum. Dia diolah menjadi lumpia. Bisa diolah menjadi makanan lain ya? Bisa. Dimsumnya dari Bisa. lele. Betul. Nah, dimsum itu dari lele. Mama ini kan kebanyakan dari ayam atau dari sapi ya. Iya, iya. Tapi kita buat dari ikan lele.
dan dia memang lebih gurih kan. Tekstur emang rasa si daging lele kan Bahkan lebih tadi gurih. aku pikir ini kayak udang. Udang, iya benar, ada yang dari udang seperti itu ya, betul. Jadi para pencinta, orang-orang yang tidak suka dengan bentuk lelenya Betul. bisa untuk mengkonsumsi Iya. dengan tidak melihat bentuk lelenya. Selama ini kita tahu kan efeknya lele Iya. aja. Jadi kita ngerti Bentuknya begitu. Iya. apa aja yang diolah tahunya cuma itu, dan kita melihat bentuknya gitu. Jadi untuk orang yang tidak suka dengan bentuk ikan lele bisa untuk nyantap. Bahkan lebih banyak lagi sebenarnya, ada hotdog, ada kebab, ada apa namanya rice bowl. Rice bowl pun juga bermacam-macam. Jadi ada yang rasa orange, ada yang rasa boku blanga, ada yang rasa saus Korea, gitu loh. Jadi memang divariasikan dengan banyak lagi gitu ya. Dan akan terus lebih banyak lagi untuk kedepannya. Walaupun bagi yang mungkin kurang apa namanya menyukai ikan, kita juga ada bebek, ada juga ayam. Ini bebek apa ayam? Ini ayam, nah ini bebek. Ini bebek bakar. Ayamnya. Jadi selain ikan lele ada bebek, ada Iya. ayam. Ya. Ya, masih terus akan ada pengembangan ke depan sih. Oh ya? Nantinya memang ada beberapa menu yang udah kita siapin untuk nanti apa namanya bisa kita perluas atau kita menjadi satu variasi ya, seperti mungkin ikan nila nanti, ikan gurame, tapi belum kita keluarin saat ini. Karena saat ini dengan ordernya aja masih Masih kewalahan. Betul. Aduh enak tapi lelenya top. Mantap aku. Soalnya biasanya kita makan lele kecil baru gini udah ketemu tulang. Iya. Ini ketemu tulang. Kalau ini kan enggak, jadi Enggak. dot gitu loh. Betul. Betul banget. Boleh coba juga. Saya sendirian guys. Ini yang bakar tadi. Itu yang bakar. Nah, untuk bakar bumbunya beda dia Ada beda sama yang goreng. Bedanya apa? Dia pakai bumbu dari Sulawesi kalau untuk yang bakar ini. Oke. Dan ini proses marinatingnya sama 2 hari. Oh, oke. Proses masaknya berapa lama ya? Nah, Nungguin bumbu yang datang nyebrang laut dari Sulawesi. Kita masih udah ketemu bumbunya, prosesnya 2 hari. betul marinasinya sama 2 hari. Ini pas makan enak. Wah. Karena ini untuk memastikan bahwa bumbunya itu benar-benar meresap sampai ke dalam. Betul, iya, mantap banget ini. Gitu loh. Jadi, Dagingnya tuh tebal banget guys. iya. Dan kamu enak makan ya. Biasanya kalau kita makan yang saran itu enak. Kayaknya nambah nih gue nanti. Ini saya udah ronde keberapa ini? Dari tadi makan. Alhamdulillah. Terus lokasi restonya juga enak, Ya. dekat dari jalan raya. Jadi Betul. kalau orang dari Jakarta, mending lewat Parung ya. Gak taruh misal lewat tol Bogor Outer Ring Road Ya, juga bisa. langsung ke arah Semplak. Templat. Masuk Semplak, ya kurang lebih 10 meter ya dari jalan Iya, raya. dari Semplak jalan raya, ini. betul. Benar rasanya beda antara bakar dan goreng. Ya. Juga bumbu. Ini lebih ke rasa apa ya? Dapat kayak kelapa-kelapa gitu makanan apa ya? Ya pakai bukan apa-apa. Oh, ini Kalau selalu sih dimakan rempah-rempah. Ini kepalanya aja sampai segini gini nih. Bisa dibikin kalung nggak sih? Oh iya.
dagingnya banyak banget, kenyal banget. Dan nasi, Dagingnya tebel banget. porsi nasinya juga pas ya. Gue nasinya nggak habis, malah Karena tadi udah makan banyak. jangan kencang-kencang lo makan banyak. Enak banget. Nagi. Suka mana? Bakar apa? Goreng. Kalau yang digoreng rasanya lebih ke ikan lele. Kalau dibakar tidak berasa daging lele. Tapi rasanya pun nggak Nggak kalah. kalah ya. Biasanya sih lebih ke arah kalau yang suka garing Goreng. goreng. Iya. Jadi banyak juga customer yang mereka nah seperti ini jadi garing. Buntutnya Betul. Habisin naik pelan-pelan. Aku mau coba sambal ini. Boleh. Enak sambalnya. Enak nggak? Betul ya. Itu biasanya kalau sambal nggak ini ya. Ini enak banget. Tadi sambal hijau. Ini sambal apa namanya? Rica-rica. Habisin aja. Iya, sayang-sayang Hari apa? banjir. Ibu juga kebanyakan kalau pesen satu porsi lagi nanti. Iya. Betul. Banjir. Saya. Kalau orang Jawa eman-eman ya. Nah, kalau ini enak banget. Mungkin kurang. Cuma saya ingat aja, jangan sampai kekenyangan. Enak juga pakai sambal rica-rica ini. Ya. Dia pakai ikan roa. Oh. Jadi ini Sulawesi banget ya kalau kita makannya pakai Iya. yang rica-rica, sambalnya dari roa, makannya ikan lele. Betul. Sambalnya juga pedas ya. Tidak terlalu pedas. Nggak terlalu pedas tapi berasa pedas ya. Kita lagi nyiapin sambal yang pedas banget. Oh gitu. Lagi nyiapin sambal yang pedas banget. Jadi nantinya akan keluar ada level-levelnya. Iya, benar benar. Kalau mau pedas banget, nanti ada kita siapin satu sambal yang namanya masih kita belum bisa sebut. Terus ini yang di bawahnya mungkin akan ada beberapa macam sambal. Jadi saat ini sambal tuh kita baru ada 3 sebenarnya. Sambal hijau, sambal rica, sama sambal tomat. Nanti akan ada sambal matah, ada sambal bajak, sambal terasi, sama sambal rica. Jadi akan diperkaya lagi untuk jenis sambalnya. Karena kebiasaan orang Indonesia apa makan Tanpa susah ya. sambal. Karena tiap daerah pasti ada Betul, sambal punya unggulan. betul. Betul. Sore ini gua habis bukannya lapar, tapi emang enak. Alhamdulillah. Dimsum ini dalamnya ada ikan lelenya. Iya. Makan nasi makan dimsum, baru Wah. banget. Banget, tenang. Tapi nggak berasa ikan lele ya, Gurihnya aja. lebih gurih dari
dimsum ayam kan Ayam. tapi Bebek. bebek sedikit aja ya karena udah kenyang, sisanya bawa pulang. Boleh. Nah ini versi bakar. Dia pakai bumbu kecap. Dagingnya juga lumayan empuk, Ya, biasanya kan ulet ya, Ulet, kalau betul. bebek ya. Dan tidak bau amis. betul. Karena yang kita pakai ini jenisnya bebek hibrid yang muda. Jadi dalam satu porsinya itu bukan per potong pahat ada atau tidak, tapi setengah Setengah ekor, ekor. beda dengan yang lain Yang kan lain. paling seperempat ya. Perempatnya, betul. Harganya juga nggak terlalu mahal, standar, Betul. kenyang. Makasih untuk Sama-sama. makanannya, semoga usahanya berkah. Amin ya robbal alamin. Sukses, Amin ya robbal sehat alamin. semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Riri atas kehadirannya dan meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Sekarang di Jakarta termasuk nyokap. kita menuju Sebagian di sini. Kalau lu kenal nggak ya sama yang punya tanaman ini? peternakan lele. Oh, lu suka semua nih. Iya. Oh my god. Iya ini di Penuh tapi rumah gue. ini kan kebutuhannya buat kalau mobil di sini kurang kuat, makanya didalemin aja supaya nggak melindes, nggak ambrol gitu loh. Iya, iya. Makanya taruh import. Itu Berarti saudara semua lagi yang di sini. Bisa Nggak sih, udah dijual. dikatakan ya. Dulunya kita nambah dua. berarti emang asli sini ya. Iya ibu. Kakaknya. Oh itu. Ini video ini gitu. Gede ya. Gede. Ini berapa hektar keseluruhannya kan? Ini Oh, 2000 2000 ya. Namanya ya guys. 2000 meter. Ini sama youtuber kita. Sebelahnya Ahmad Dhani ya. Sama ya. Cuman nggak ada jenggot. Pakai guys. Waduh. Lewatnya mana? Dari sini kita lihat dari atas aja. Ini dari sini udah kelihatan semua. Jadi lu nggak bisa nyebur Lavi karena harus lewat Nanti atas. kita siapin kalau mau. Kita buka Ini ini. kolamnya private satu orang satu. Rumah kreatif Jadi- itu apa ya? Jadi rumah kreatif itu sebenarnya salah satu wadah ataupun rencana besar dari ekosistem antara Surya Kencana Farm dan bisnis F&B. Jadi di situ mencakup banyak hal kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang mulai dari farm seperti penjualan bibit, penjualan ikan konsumsi, pelatihan yang baik dilakukan secara online maupun offline, terus kemudian juga peralatan untuk berbudidaya, ya, dan juga penjualan atau produksi produk-produk olahan. Berarti kesimpulannya dari menjadi bibit sampai bisa dijual dan disantap oleh customer. Betul. Jadi all in one, semuanya itu tercakup di dalam Rumah Kreatif Jurle. Di mana di situ pengembangan lagi kita bekerja sama dengan UMKM, pelatihan ke masyarakat, terus pengembangan ekonomi itu juga termasuk di dalamnya, baik dari sisi budidayanya maupun sisi penjualannya, atau bahkan untuk sisi pemasarannya yang tadi sampai ke tingkat ke masyarakat seperti itu. Jadi ini kayak semacam payungnya. Iya, Gitu, rumah kreatif semua ide-ide kreatif akan ada di Rumah Kreatif Jurle. Nah, ini peternakan lelenya. Beda-beda ya. Oh iya. Dari bibit naik lagi, kalau lebih besar naik lagi sampai panen di Pindah-pindah sini. gitu. Iya, Kasihan nih. disortir namanya. Karena lele itu kanibal. Oh, gitu ya. Kalau ukuran yang Dia makan besar, temannya sendiri. Iya, dia makan dia akan makan temannya, nyerang temannya.
Yang jumbo yang mana? Makanya orang yang suka nyerap temennya sendiri kan Iqbal kita kasih tahu. Kita kasih julukan. Berarti dia sama lele sama. Kalau yang ini lebih banget ini Ini cewek. gurame kalau ini. Kita lagi uji coba gurame. Yang paginya itu bibitnya. Iya. Ya, yang paling di sana bibitnya. Terus naik disortir atau besaran ke Setelah berapa atas. lama tuh sortir naik ke atas? Kurang lebih kalau dari bibit sampai ke atas ini akan 2,5 bulan sampai 3 bulan. Sampai sini setahun gitu ya kan. Kalau setahun nanti kita sesuaiin lagi biasanya di satu tempat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pelihara yang tadi untuk ikan yang jumbo tadi, nah dia ada satu kolam khusus biasanya Khusus, kita perbesar lagi gitu kan. Tuh. Itu guys, bayangin Jadi seluas ini. ini panennya setahun sekali, 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Enggak, jadi kalau yang untuk konsumsi udah kita panen 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah biasanya setiap panen itu ada yang ukurannya lebih besar kan, di luar yang kita jual konsumsi. Nah itu yang kita kumpulin, diperbesar lagi untuk jadi yang ikan tadi kita. Oh, gitu. Baru itu nyampe sampai 1 tahun. Nah kalau Berapa? yang konsumsi biasa tuh 2,5 bulan aja udah dipanen. Udah dipanen. Gitu. Jadi sebenarnya sih ikan sisa ya. Iya. Yang sisa dari, karena gini, setiap panen itu yang ukuran konsumsi reguler itu sekitar 80% tuh, ada 20% atau 10% itu kan yang lebih besar lagi gitu ya. Kan remunya nggak rata ya. Iya. Berarti yang tadi kita makan itu ikan yang paling kuat di antara teman-temannya. Nah, yang lebih Yang cepat hidupnya besar lebih juga. lebih lama, lebih besar, otomatis dia itu kualitasnya lebih bagus dong. Ya bisa dibilang ikannya tuh bisa hidup sampai lebih panjang lagi gitu ya. Dan harus sehat memang juga. Iya, berarti kan ikan Iya. ikan baik, Baik, sehat. ikan yang bagus kualitasnya juga. Betul. Berarti dia berapa kali pindah ya? Biasanya sih kita kalau dari bibit sortir, kalau dari bibit untuk sampai ukuran tertentu itu bisa 7 sampai 10 hari itu kita sortir prosesnya gitu loh, untuk misahin sesuai dengan ukurannya. Oh ini masing-masing tambak beda ukuran lelenya ya? Iya, betul. Tergantung umurnya. Iya. Jadi nggak bisa dicampur antara ikan besar dengan yang ikannya kecil, nggak bisa karena dia kanibal. Jadi kalau yang besar pasti akan mangsa yang kecil. Akan mangsa yang kecil. Betul. Jadi harus seumuran ya? Iya, harus seukuran dia. Harus ukuran. ininya. Betul. Baik. Tapi enak juga sih di sini ademnya, sambil Alhamdulillah. ngopi-ngopi ngelamunin Iya. lele gitu. Sambil bawa laptop kalau nggak Betul. mau bisnis apa lagi nih ya. Ya makanya di sini ya kadang nginep gitu loh, semalam, 2 malam gitu kan. Terus kadang jadi ada tempat latihan nih kalau ini. Oh, ini tempat latihannya. Nah. Oh iya. Ini tempat latihan. Kalau grup kadang-kadang kita juga di sini nih. Kalau untuk grup yang Untuk berapa buka-buka orang, workshop ya. gitu. Biasa kita kasih layar di sana, terus kita kasih apa? Tentang budidaya ikan lele gitu. Nah ini untuk pelatihan-pelatihan yang reguler atau meeting atau Ini ada tempat latihannya juga ya guys, untuk apa pelatihan budidaya ikan lele. pelatihan budidaya ikan lele ya guys. Kalau untuk pelatihan kira-kira ada minimal berapa orang? Kita biasanya sih satu pun juga kita jalan gitu loh. Dulu tuh kita memang udah sampai 10 sampai 12-an orang ya sekali ngadain pelatihan gitu. Tapi karena pandemi atau apa kita sempat stop gitu, dan sekarang juga jumlahnya nggak terlalu banyak. Karena kita udah ada jadwal sebulan itu 2 kali. Ada jadwalnya setiap bulan itu 2 kali, biasanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Oh, weekend ya. Tuh, terkadang ada yang dari luar kota, itu kan mereka udah punya jadwal atau mereka udah punya schedule, bahkan udah beli tiket gitu ya. Kita sampai dari Aceh pun juga ada yang ikut latihannya, Berarti- dari Makassar. Jadi bukan Udah cuma ini aja, Ini ya, betul. dari Indonesia Timur, Dari Indonesia Timur, Indonesia apa, Tengah, betul. udah pernah ada yang Udah pernah latihan ada, di bahkan sana. udah berhasil gitu ya di beberapa tempat. Alhamdulillah udah banyak yang berhasil. Betul. Jadi kayak kebetulan kalau misalnya saya punya misalnya di Medan atau di Makassar, mereka mau nyari bibit nggak usah jauh-jauh, saya bilang nanti di
murid kita ada, kita kasih alamat dan kontaknya, beli di sana aja gitu ya, seperti itu. Mereka adalah Otomatis meringankan ongkos kirim. ongkos kirim. Belum dalam perjalanan bibit itu ada yang mati Betul, ya. dan ongkosnya mahal kalau Dan saya kirim. ongkosnya juga benar. Gitu loh. Jadi saling membantu lah. Alumni pasti akan kita bantu. Kalau misalnya mereka udah selesai sampai mereka juga sukses, kita tetap bantu. Nah, hebat tuh, gimana nggak enak tuh. Terus mengenai biaya nih. Kalau untuk biaya pelatihan itu 1.750.000 per orang untuk selama 2 hari, hari Sabtu, hari Minggu. Itu kita adakan mulai dari jam 8.30 sampai jam 5 sore. Nah, materinya itu ada presentasi di dalam kelas dan juga ada praktek langsung di lapangan. Mulai dari cara kita mempersiapkan kolam, infrastruktur, pembenihan, pembibitan, sampai panen konsumsi, penjualan dan perhitungan investasinya. Semua komplit. Semuanya. Gitu. Jadi kita punya hitung-hitungannya, tata caranya Jadi dan sebagainya. manajemennya juga. Manajemennya Belajar juga. manajemen. Betul. Jadi ini dengan bayar 1.700.000 udah dapet full semuanya. Full semuanya, dan hasil panen pun bisa dikirimkan kembali ke Dikirim. kita Oh, untuk untuk kita pasarkan. beli, kita Betul. pasarkan. Gimana nggak hebat? Om Kunto. Alhamdulillah lah ya, kita juga dengan niatan untuk membantu, dengan niatan juga untuk memperluas lah segmen-segmen orang yang menyukai ikan, khususnya ikan lele ya. Gitu. Sama mengurangi pengangguran nih. Nah betul. Saat Karena- ini kan pengangguran Iya. lagi nih baru pada Setelah lulus. pandemi yang Iya. baru lulus juga mau berwirausaha, silakan. Nanti kontaknya ada Ada betul. di Surya bawah. Kencana Farm. Langsung ke Om Kunto. Iya, ada kontaknya nanti kita kasihkan. Makasih ya. Sama-sama. Foto bareng dulu. Semoga usahanya berkah. Amin, amin ya Allah. amin. Lancar, Amin. sukses, dapat membantu orang banyak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih info-infonya. Salam.